Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM B1013 181016. Saya merupakan salah satu mahasiswa pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Laboratorium Penelitian Kuantitatif, yaitu struktur data pada aplikasi Stata. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Stata. Stata adalah sebuah program statistik yang sangat lengkap dari segi kemampuan fungsi statistik, sehingga menjadikan Stata sebagai salah satu program paling populer yang digunakan oleh peneliti-peneliti dari berbagai kalangan untuk pengolahan atau analisis data. Jadi struktur data dalam aplikasi Stata ini ada 5 struktur. Setiap variabel pada file data Stata memiliki struktur data sebagai berikut. Struktur yang pertama adalah struktur name. Name itu berarti bahwa deskripsinya ialah nama yang menggunakan abjad, tidak ada spasi, tanda baca, dan tanda matematik. Kemudian struktur yang kedua adalah label. Label ini adalah memberikan penjelasan mengenai nama lengkap dari variabel name. Kemudian struktur yang ketiga ada tipe. Tipe ini terbagi menjadi dua, ada numerik itu untuk data dalam bentuk angka, dan tipe string itu adalah data dalam bentuk abjad. Kemudian yang struktur yang keempat ada format. Format ini format dari tipe. Untuk numerik bisa di format jumlah digit, desimal, date, dan lain-lain. Untuk string bisa di format total karakter dan justified. Ya, struktur yang kelima ada value label. Ini hanya untuk jenis data kategori, misalnya seks 1 yaitu laki-laki dan 0 untuk perempuan. Kemudian untuk pengolahan data pada aplikasi Stata, yang pertama kita harus membuka aplikasi Stata terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan input data pada aplikasi Stata. Untuk menginput data pada aplikasi Stata dapat digunakan melalui dua cara. Kita klik data dulu, kemudian klik data editor. Di sini ada data editor edit dan ada data editor browse. Data editor edit itu untuk memasukkan data secara manual. Sedangkan data editor browse ini untuk memasukkan data yang sudah kita ketik di Excel atau sudah kita ketik di Stata sebelumnya. Kita menggunakan data edit. Nah, data yang sudah ada ini saya sudah mendapatkan 6 variabel data. Sini saya akan memasukkannya pada aplikasi Stata tersebut. Datanya ada 1, 2, 3, 4 di variabel 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data yang sudah kita masukkan akan otomatis terekam di komen. Komen ini adalah berisi perintah-perintah yang sudah kita masukkan pada data edit di aplikasi Stata. Contohnya pada set observation 1 ini adalah berisi set observation 1. Kemudian untuk generate var 1 itu berisi variabel 1. Kita masukkan terus sampai variabel ke 6. 1, 2, 2, 1, 3. 1, 2, 2, 1. Kemudian variabel ketiga 18, 21, 22, 19, 20. Variabel keempat 1, 1, 0. Variabel kelima 59, 40, 57. Variabel ke-6 1, 1, 0, 0, 0. Nah, untuk data yang sudah kita masukkan tersebut, kemudian setelah menginput data pada data editor, ini datanya udah ada 6 variabel. Kemudian kita, karena perintahnya sudah ada sampai 35, kita buka Windows, kemudian do file editor, new do file editor.
Ini untuk merekam semua komen-komen yang sudah ada pada aplikasi yang sudah kita input, kemudian kita masukkan pada aplikasi DoFile. Caranya adalah dari sini kita tinggal memblok semuanya yang ada dari 1 sampai 35 kita copy. Kemudian kita masukkan di DoFile. Kita pasang. Data-data ini adalah untuk data-data yang akan kita simpan, file-file yang akan kita simpan. Kemudian ini kita save dulu. Kita taruh di desktop saja. Data start aja ya. Oke, sudah. Kemudian ini juga kita save. Data start. Oke, karena sudah di save dia akan otomatis masuk pada komen-komen ini. Nah. Kemudian langkah berikutnya kita coba memasukkan data stata menggunakan browse tadi, data DoFile. Kita buka aplikasi stata. Untuk membuka aplikasi yang sudah kita simpan, kita klik Windows, kemudian DoFile Editor, New DoFile Editor. Nah, ini kita open di sini, open file dari file yang sudah kita save tadi, data stata ini, kita open. Nah, dia akan otomatis keluar. Kemudian untuk mengeluarkan di komen-komen ini, caranya adalah kita mengexcuse-nya, mengeluarkan data dari DoFile Editor, kemudian kita keluarkan di komen. Caranya adalah dengan memblok yang ingin kita keluarkan di komen. Contohnya ini saya contohkan dari 1 sampai 10 dulu. Kemudian udah diblok semuanya, kita excuse. Dia akan otomatis ada di komen dan akan keluar apa-apa saja sih perintah yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian untuk yang berikutnya kita kok blok aja semuanya 1 sampai 11 tadi. 10 sudah. Kita excuse lagi. Nah, dia akan keluar. Data-data ini akan keluar di sini. Kemudian untuk struktur data pada aplikasi stata seperti yang sudah saya beritahu pertama adalah ada name. Name itu merupakan nama. Jadi di sini di aplikasi stata sudah kita masukkan data-datanya variabel 1 sampai 6-nya, namun variabel tersebut belum kita rename, belum kita kasih nama. Nah, caranya untuk memberikan nama-nama pada variabel ini ada dua cara. Bisa melalui komen di sini. Caranya adalah kita rename var1 karena ini variabel 1 dulu yang ingin kita kasih nama. Variabel 1 itu apa? Variabel 1 itu contohnya nores. Name var1 nores. Langsung di enter. Nah, dia otomatis variabelnya akan mengganti nama dari var1 menjadi nores. Cara kedua bisa juga menggunakan DoFile di sini. Caranya sama, ini tinggal kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Kita paste dulu untuk var1 yang sudah kita ganti. Kemudian untuk var2 kita mengganti namanya. var2 menjadi apa nih? Fakultas FAK ya. Kalau tadi melalui komen bisa langsung enter, kalau melalui DoFile Editor kita tidak bisa langsung enter. Caranya adalah dengan memblok yang ingin kita ganti, kita excuse. Nah, dia otomatis akan keluar. Jadi yang lain untuk variabel 3 sampai variabel 6 boleh pilih mau menggunakan komen boleh, mau menggunakan DoFile Editor juga boleh. Saya menggunakan DoFile Editor saja. Variabel 3-nya usia. Ini bisa kita isi dulu semua sampai variabel 6. Kemudian kita excuse, kemudian bisa juga. Benar.
Oke, karena variabel 1 sudah melalui komen, kemudian variabel 2 kita menggunakan data file editor, untuk 3 sama 6-nya aja, sampai 6 aja tinggal kita excuse dari sini. Nah, dia akan otomatis mengganti namanya dari variabel 1 sampai variabel 6 menjadi nama yang sudah kita rename sebelumnya. Itu untuk memberikan nama pada variabel. Kemudian tipe yang kedua adalah label. Label ini untuk memberikan nama lengkap dari variabel yang sudah kita beri nama. Contohnya ini, Nores itu apa? Labelnya harus jelas, pembacaannya harus jelas. Nores itu pasti ada panjangannya. Jadi caranya adalah memberikan label. Untuk memberikan label juga sama, bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan komen. Saya akan mencoba dengan yang komen dulu. Caranya adalah label var variabel Nores kemudian Nores itu apa, kita masukkan nomor responden, tinggal di enter, dia akan otomatis keluar. Nores itu apa labelnya? Labelnya adalah nomor responden. Kemudian yang kedua kita coba dengan do file editor. Ini kita kopikan dulu. Tinggal di paste. Untuk yang kedua, FAK itu apa? FAK adalah fakultas. Kemudian untuk do file editor seperti yang sebelumnya harus di excuse baru perintahnya bisa keluar. Nah, dia akan keluar otomatis. Kemudian untuk label ini sama dengan memberikan nama harus di excuse terus. Kita akan coba lagi usia. Kemudian seks itu jenis kelamin. Kemudian BB itu berat badan. Kemudian variabel yang terakhir NKTT itu adalah riwayat nyeri kepala. Ini tidak mesti seperti ini, bisa juga berdasarkan apa yang variabel apa yang kita masukkan. Karena di sini saya menggunakan label variabel usia, variabel jenis kelamin, berat badan, dan riwayat nyeri kepala, maka itu yang saya saya excuse. Nah, dia otomatis akan memberikan labelnya setelah kita excuse tadi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nilai atau definisi dari variabel-variabel ini. Namun tidak semuanya kita berikan definisi. Seperti salah satu contohnya pada nomor responden itu tidak perlu diberikan nomor nilai atau definisi karena itu kan berdasarkan pada apa yang kita teliti. Kemudian kalau untuk fakultas itu harus kita berikan nilai atau definisi karena fakultas yang diteliti pasti banyak. Fakultas apa contohnya? 1 fakultas kedokteran, 2 fakultas ekonomi, ketiga fakultas kehutanan seperti itu. Untuk rentangan usia juga tidak perlu kita isi. Kecuali jenis kelamin. Jenis kelamin ini ada 2 jenis. Tidak mungkin kita tulis jenis kelamin saja. Pasti harus kita tulis apakah dia jenis kelamin perempuan atau apakah dia jenis kelamin laki-laki. Kita akan coba memberikan nilai dan definisi. Caranya bisa juga dengan 2 cara. Seperti tadi, bisa dari komen, bisa juga dari do file editor. Kita coba dulu dari komen. Pertama kita label value dulu. Di sini kita hanya memberikan perintah awal apa sih yang mau kita ubah. Yang pertama kita ubah adalah fakultasnya. Kita berikan nilai dulu pada fakultas, kemudian kita definisikan. Kita enter, kemudian kita definisikan. Define fakultas apa-apa aja sih yang akan kita masukkan pada penelitian ini. Caranya kode fakultas. 1 contohnya fakultas
ekonomi. Kedua, fakultas kedokteran. 3, fakultas hukum deh. Nah, kemudian kita enter. Setelah itu dia akan otomatis, di sini akan otomatis. Untuk melihat otomatisnya itu teman-teman, kita buka di data tadi, kemudian data editor edit. Nah, fakultasnya akan otomatis terganti sesuai dengan nama angka pada variabel yang sudah kita masukkan. Contoh tadi di pertama ini angkanya 1, kan kita nggak tahu tuh definisi angka 1 itu apa. Setelah kita definisikan akan keluar, oh 1 itu ekonomi, oh yang kedua ini kedokteran, yang ketiga ini hukum. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi untuk yang kedua, pada jenis kelamin. Kita masukkan label value dulu. Jenis kelamin seksnya. Kemudian kita definisikan. Satu itu laki-laki. Kemudian 0 itu perempuan. Karena jenis kelamin cuma ada 2, jadi pilihannya hanya 1 atau 0. Nah, kita lihat lagi di data editor. Nah, dia akan langsung otomatis berubah. Yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Kemudian kita coba lagi di tabulasi NKTT, riwayat nyeri kepala ini ada pilihannya ada 2. Ada yes atau no. Oke, kita coba label value dulu. Value label value yes no. NKTT kode. Satu itu yes, 2 itu no. 0 itu no. Kita coba lihat lagi di data editor. Nah, dia akan otomatis yang mana sih yang sakit kepala, yang ini yes, yang ini no gitu. Seperti itu. Itu untuk memberikan nama, label, dan tipe. Untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa lihat di tab fakultas deh coba. Maaf, beritanya salah. Baik, mungkin untuk struktur data stata cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.